bekerja baru jam 9 siang, jam 10 kelopak matanya udah turun sebelah atau badannya udah kok udah capek banget ya, sehingga kadang-kadang ini juga suka disalah persepsikan oleh orang alasan aja nih, atau ngerasa ini psikogenik aja nih, atau ngerasa apa tadi malam saya begadang ya jadi gampang capek nih, kelopak matanya gampang turun gitu. Halo Sobat Sentra, kembali lagi di Sentra Stage. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang tentunya tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya, yaitu tentang penyakit myasthenia gravis. Nah, penyakit ini seringkali sulit dikenali karena memiliki gejala yang tidak begitu khas dan sering hilang timbul. Nah, namun pada beberapa kasus, kondisi ini bisa menjadi berat. Untuk lebih detailnya, kita akan bahas lebih lanjut bersama ahlinya, yaitu Dr. Maria Christine Agusti, spesialis neurologi. Halo dokter, selamat siang dok. Halo Dr. Mes, selamat siang. Gimana dok kabarnya hari ini dok? Baik, alhamdulillah. Dokter Mes apa kabar? Baik dok, alhamdulillah. Baik, sangat berkarisma dan cantik sekali ya dok hari ini. Terima kasih, Dr. Mel juga sangat cetar membahas. Iya, makasih ya dok. Dok, kali ini kita kedapatan topik tentang myasthenia gravis, dok. Ya. Mungkin dari beberapa sobat sentra itu ada yang belum familiar, dok, dengan istilah penyakit ini. Sebenarnya apa sih, dok, penyakit myasthenia gravis itu, dok? Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya ya, dok. Apa sih penyakit myasthenia gravis itu? Karena tidak banyak yang masyarakat yang belum paham, baru dengar juga. Kadang-kadang kalau saya edukasi pasien, sepertinya menderita penyakit myasthenia gravis itu bingung, baru dengar nama penyakitnya aja susah diucapkan ya dok ya. Emang belibet ya dok? Belibet. Biasanya kita bilang MG aja, myasthenia gravis atau MG gitu. Mereka lebih gampang untuk melafalkan. Tapi memang penyakit ini pada masyarakat jarang disebut, tidak sefamiliar stroke gitu ya, atau sakit pinggang yang HNP. Nah, myasthenia gravis itu banyak masyarakat yang belum tahu. Untuk ini dok, penyebabnya sendiri dok, biasanya apa sih dok? Oke, myasthenia gravis itu kan terdiri dari kata myo, artinya otot. Kemudian asthenia, artinya kelemahan, kelelahan, weakness ya. Yang ketiga gravis itu menggambarkan ini keadaannya serius nih gitu. Bukan cepat lelah karena misalnya Dr. Mel habis jaga 3 malam gitu kan cepat lelah ya. Bukan, ini kelelahannya karena aktivitas ringan aja tuh udah cepat lelah. Jadi kondisinya kok serius ya, kok berat ya, seperti itu. Nah, dia menyerangnya sebenarnya di taut saraf otot atau neuromuscular junction. Jadi kalau otot untuk bergerak itu dia perlu ada perintah dari saraf. Nah, ini sarafnya normal, ototnya normal, tapi sambungannya atau junctionnya, jembatannya ini yang tidak normal. Ibaratnya kalau kayak colokan ya sama stop kontak ya, listriknya ada, kabelnya bagus, tapi kok nggak cocok, nggak sinkron. Ternyata colokannya ketutup sama antibodi autoantibodi yang diciptakan oleh badannya sendiri. Jadi badannya sendiri yang menyerang si junction ini, si colokan reseptor yang ada di otot ini, sehingga ototnya nggak berasa menerima perintah, gitu. Sehingga dia mudah lelah seperti itu. Kalau untuk gejala sendiri nih dok, gejala awal yang sering muncul tuh apa dok pada myasthenia gravis? Yang paling sering muncul hampir di atas 50% adalah kelopak mata yang turun, ptosis paling sering ya, terutama pada myasthenia gravis yang okular. Yang kedua yang paling sering juga adalah gangguan menelan atau suara yang cepat sengal ya, atau kelemahan otot yang terlalu berat ya, jadi ekstrim, baru bergerak sedikit aja dia cepat lelah gitu. Tetapi memang bentuknya fluktuatif. Jadi di pagi hari sebelum beraktivitas asetilkolinnya masih banyak, dia akan merasa baik-baik saja. Ke kantor
baik-baik saja, kemudian ketika dia bekerja baru jam 9 siang, jam 10 kelopak matanya udah turun sebelah, atau badannya kok udah capek banget ya, sehingga kadang-kadang ini juga suka disalah persepsikan oleh orang, alasan aja nih, atau ngerasa ini psikogenik aja nih, atau ngerasa apa tadi malam saya begadang ya jadi gampang capek nih, kelopak matanya gampang turun gitu. Karena kadang-kadang kalau dia sudah beristirahat sebentar gitu, kelopak matanya bisa terbuka lagi, tapi baru ngelihat HP atau ngelihat kertas-kertas kok dia turun lagi, sehingga orang-orang merasa ini beneran sakit apa enggak ya, karena myasthenia gravis kan orang masih belum paham ada penyakit kayak gini, disangka dibuat-buat, malas bekerja atau apa gitu, sehingga kadang-kadang tidak terdeteksi dengan cepat. Orang ngerasa bahwa aku kecapean aja, istirahat sebentar bisa lagi gitu, tapi makin lama gejalanya makin berat. Kalau untuk usia, Dok, biasanya yang paling sering terkena myasthenia gravis itu apakah usia muda atau usia tua atau relatif semuanya rata-rata bisa terkena MG gitu, Dok? Pada myasthenia gravis untuk usia di antara 20 sampai 40 tahun itu sering pada wanita. Ya, pada di atas 40 tahun lebih sering pada pria, tapi semuanya bisa terkena sih. Rata-rata sama. Ya, usia muda sampai usia tua pada myasthenia gravis bisa menderita penyakit ini. Kalau untuk myasthenia gravis sendiri, Dok, apakah penyakit ini itu sifatnya bisa diturunkan atau tidak gitu, Dok? Kalau untuk myasthenia gravisnya sendiri bukan penyakit keturunan, artinya tidak diturunkan secara langsung. Kalau ibunya ada myasthenia, anaknya pasti myasthenia tidak. Tetapi mungkin gen sensitifnya terhadap autoimun yang diturunkan ya. Jadi kalau Dokter Mel atau siapa yang punya riwayat pada keluarganya menderita myasthenia gravis, dia akan lebih rentan terkena atau penyakit autoimun lainnya ya. Seseorang ini akan lebih rentan, imunnya gampang salah arah gitu ya, sehingga lebih rentan mendapatkan penyakit ini. Tapi tidak diturunkan secara langsung atau ada mutasi genetik tertentu yang pasien ini jadi myasthenia gravis, itu tidak. Kalau kapan sih, Dok, penyakit ini tuh bisa berbahaya, Dok? Kondisi beratnya daruratnya itu kalau pada myasthenia gravis kita sebut sebagai krisis miastenik. Ya, krisis itu artinya pasien ini jatuh dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Biasanya kelemahan otot-ototnya sudah menyerang ke otot-otot bantu pernafasan, otot diafragma, ya, kemudian otot-otot rangka yang lain, sehingga pasien jadi sulit bernafas, ya, saturasinya turun. Kadang-kadang kita harus juga pasang alat bantu nafas, terus tekanan darahnya juga jadi tidak stabil dan lain sebagainya. Kondisi beratnya kita sebut sebagai krisis miastenia. Berarti bisa sampai gagal nafas ya, Bisa Dok, ya? sampai gagal nafas, bahkan kematian amit-amit kalau dia tidak ditangani dengan baik. Nah, Dok, untuk pilihan terapi nih, Dok, pada myasthenia gravis biasanya cukup pakai obat-obatan saja atau ada yang memerlukan tindakan, Dok? Oh ya, pada umumnya kita berikan obat-obatan ya untuk meredakan gejalanya. Obatnya biasanya kita berikan pyridostigmin atau mestinon ya. Kemudian untuk obat-obatan untuk menurunkan imunitasnya supaya tidak berlebihan atau imunosupresan. Kemudian bisa juga kita lakukan timektomi atau pengangkatan kelenjar timus kalau terbukti dia ada hiperplasia timus atau ada tumor pada timusnya, timoma ya. Timektomi sangat membantu untuk membuat pasien menjadi lebih mudah untuk remisi. Kemudian kalau pada kasus-kasus yang berat yang sampai dia krisis ya, kita harus melakukan ada yang disebut dengan plasmaparesis untuk mengeluarkan autoantibodi yang nakal tersebut, atau pemberian IVIG atau imunoglobulin intravena. Nah, kalau misalkan, Dok, tadi kan bahas tentang timus ya, Dok. Timus itu bukannya hilang ya, Dok, kalau kita udah gede?
Nah, pada beberapa pasien, hampir 50% Mhm. ya, lebih dari 50% itu kelenjar timusnya gagal menyusut Oke. atau malah Membesar. membengkak, hiperplasia atau malah ada tumor di situ ya. Sehingga timus ini juga salah satu sistem imun kita yang bekerja untuk ibaratnya menyekolahkan T-sel kita yang berperan dalam sistem imun yang kalau dia tidak berfungsi dengan baik, malfungsi karena ada tadi hiperplasia atau tumor tersebut, dia malah mengganggu proses imunitas kita, malah menimbulkan autoantibody sehingga pengangkatan kelenjar timus salah satu pilihan terapi untuk myasthenia Myasthenia gravis kalau memang gravis. ada pembesaran ya seperti itu. Kalau udah menjalankan pengobatan nih dok, udah rutin berobat, kira-kira pasiennya bisa hidup normal kah dok? Atau bisa lepas obat? Atau dia relatif hidupnya terus minum obat seumur hidup gitu dok? Karena ini penyakit autoimun ya dok, penyakit autoimun itu kita kenal kan memang penyakit yang perjalanannya panjang, seumur hidup Seumur hidup. pasiennya kalau punya autoimun. Sehingga pada umumnya bisa terkontrol dengan obat-obatan dan dosisnya bisa dikurang-kurangi sampai dosis minimum tertentu yang dapat mengontrol penyakitnya. Pada sejumlah kecil banget itu bisa remisi spontan atau remisi setelah timektomi ada juga. Tetapi sebagian besar ya memang terkontrol dengan obat sih dok ya. Gitu. Tapi dia bisa beraktivitas dengan normal. Pasien-pasien saya yang di Cikarang pun banyak yang usia produktif dengan myasthenia gravis, mereka bisa aktivitas biasa ya. Dan obat-obatannya juga dijamin oleh BPJS ya, mereka ngambil obat setiap bulan dan bisa beraktivitas normal seperti pada umumnya. Nah dok, mungkin untuk ini dok, tips and trick buat dokter jaga dok di IGD. Kalau dapat pasien ini gimana sih dok biar kita tuh nggak salah dok, tepat diagnosis. Oh ini myasthenia gravis nih, bukan stroke atau bukan yang penyakit kelemahan otot yang lain gitu dok. Oke. Pada myasthenia gravis kan perjalanan penyakitnya kronis ya. Jadi kronis dulu tuh yang diingat tadi anamnesis, kita harus anamnesis secara runut mulai kapan, bukan terjadi yang mendadak ya kan. Kemudian sifatnya fluktuatif. Kalau dia istirahat habis bangun tidur biasanya baik. Menjelang siang atau menjelang sore dia akan berat lagi. Nanti kalau dia istirahat lagi, tidur malam, paginya dia akan membaik lagi gitu. Kemudian pemeriksaan fisik biasanya ada petosis atau kita tes hitung kalau dia mulai menyerang otot-otot pita suara, kita suruh hitung. Ntar lama-lama suaranya makin kecil atau malah serak atau nggak keluar sama sekali. Atau yang ketiga kita bisa pakai ice pack test. Jadi mata pasiennya kita kompres dengan es batu sekitar 2 menit. Ya, nanti pas kita buka dia bisa melek lagi dengan ada kenaikan selamata sekitar 2 mm setelah dia di ice pack test. Nah, habis itu kirim dia ke polisaraf, ya kan? Bisa dikirim ke polisaraf, nanti kita akan lanjutkan. Pemeriksaannya memang agak panjang, dok. Ada EMG, ada pemeriksaan CT scan dada untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar timus atau tidak. Kemudian pemeriksaan antibodinya, sehingga diagnosisnya tepat dan pilihan terapinya juga tepat. Berarti kurang lebih gejalanya itu dari atas ke bawah ya? Kayak misalkan okular dulu, di daerah mata dulu, baru terakhir ke otot-otot rangka gitu nggak dok? Tergantung. Tergantung. Ada yang localize aja okular terus sepanjang hidupnya cuman matanya aja yang turunnya aja kadang-kadang cuma sebelah doang, nggak dua-duanya. Ada juga yang nyerangnya otot menelakan terus. Jadi seringkali saya justru dapat pasiennya dari penyakit dalam, misalkan dia udah di endoskopi, kok nggak ada struktur, nggak ada apa, tapi kok setiap dia makan
susah ditelannya. Nah, baru kirim ke saya. Atau saya dapat dari dokter THT. Iya. Sengal aja suaranya. Oh, Udah diperiksa ini itu semuanya baik THT-nya. Ternyata miastenia masalahnya di gravis miastenia lagi. gravis. Oke, siap dok. Terakhir nih dok, terakhir. Ya. Kok udah terakhir ya dok? Iya. Pesan Saya pentingnya masih dok. pengen ini loh. Oh iya. Boleh ditambah waktunya nanti ya gitu dok. ya, oke. Gimana dok? Terakhir dok, pesan penting nih dok untuk Ya. sobat sentra yang ada di Ya. rumah. Kira-kira apa aja yang harus diwaspadai dok untuk penyakit ini biar cepat terdeteksi? Oke, pastinya kalau kita ada sesuatu yang tidak wajar dari tubuh kita, kita harus sensitif ya, harus mendengarkan tubuh kita. Kok ini ada yang nggak wajar ya, kok ada yang aneh ya, baru melihat sebentar aja kok kelopak mata satu atau dua-duanya gampang turun ya. Nanti istirahat baik lagi. Termasuk otot-otot pernafasan dan suara. Itu saya pernah dapat pasien juga, dia keluhannya tidak khas dok, cuman saya itu kalau nyanyi, kalau lagu-lagu yang agak tinggi tuh suara saya nggak keluar dok. Gitu. Nyanyi nggak sampai ref tuh udah ngos-ngosan ya, nggak, suaranya kok hilang, nggak nyampe gitu ya, dok. Itu ternyata setelah kita kaji, kita periksa, oh ternyata antibodinya positif. RNS-nya positif, pasien tersebut terkena miastenia gravis. Nah, hal-hal yang tidak wajar tersebut sebaiknya jangan diabaikan. Ada baiknya segera berobat, jangan tanya sana tanya sini, ya dikasih ini dikasih ono, baru nanti berobat, karena pengobatan dengan BPJS cukup baik kok sekarang ya. Jadi bikin rujukan langsung berobat. Semuanya di cover ya dok. Semua di cover sehingga mendapatkan terapi yang optimal dan cepat ya, nggak sampai jatuh ke dalam krisis dulu baru bingung ini kenapa ya gitu. Padahal gejalanya sudah ada dari sebelumnya. Oke. Dok, kalau mau ketemu dokter nih dok di sentra, dokter adanya kapan aja sih dok? Saya itu hampir setiap hari ya. Setiap hari ya dok ya. Seperti rumah kedua ya. Senin sampai Sabtu. Oke. Ada di Sentra Medika setiap sore aja tapi ya jam 3 sampai jam 6 sore, Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu ya dok. Minggu enggak ya dok? Minggu istirahat ya dok. Ibadah dulu ya dok. Iya, nanti kalau di sini terus nanti jadi rumah pertama dok. Oke. Gitu. Oke. Mungkin cukup segitu ya dok perbincangan kita hari ini. Ya semoga apa yang dokter sampaikan, ilmu-ilmunya menjadi berkah untuk dokter, menjadi tambah ilmu buat saya tentunya di sini dan sobat-sobat sentra di rumah. Dan jangan lupa buat sobat-sobat sentra untuk video ini jangan lupa di like, share, and subscribe. See you.